Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nurul Utami dari kelas D3 SIA 4302 dengan NIM 67031900008. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 tentang navigation. Kita lihat modulnya ya. Nah, modul 1 tentang navigation, lalu langsung aja kita ke pengamatan. Nah, di teks 1 ini kita membuat logon entry, tapi sebelumnya saya sudah membuat logon entry-nya. Kita klik aja, lalu setelah kita klik, lalu ketika kita sudah mengkliknya, lalu diedit. Nah, di sini udah membuat sistem koneksi parameternya, lalu kita masukkan aja ke tabelnya. Nah, di tabel ini ada description. Description itu menuliskan nama kelas. Nah, nama kelasnya itu seperti ini. Kita langsung aja langsung di copy aja. Lalu kita copy. Lalu di application servernya yaitu SAP1 eduget or ID. Nah, setelah itu instance number. Instance number-nya itu 06. Lalu sistem ID-nya itu EG1. Nah, setelah kita mengisi tabel ini, langsung kita lanjut aja, kita login ya. Kita close. Lalu langsung aja kita login, klik 2 kali. Nah, kita login. Kliennya itu 928, lalu usernya usernya kita 21 SAP01H03, kita klik aja. Nah, sebelumnya saya sudah mengganti passwordnya menjadi 1234567, sedangkan password awalnya itu 123456. Langsung kita buka menggunakan password baru ya. Enter. Nah, di sini langsung kita buka aja. 928. Kita isi tabelnya ya, yang di sini logon ke sistem SAP. Lalu usernya tadi password sebelumnya itu 123456. Lalu language-nya itu English, lalu new password-nya itu 1234567. Nah, setelah itu kita buka teks 2 menampilkan pesan kesalahan pada jendela pop-up. Nah, di sini kita klik more, lalu SAP GUI setting and action, lalu kita buka option. Nah, di option ini ada interaction design. Kita klik interaction design, lalu kita notification. Nah, di sini ada beberapa message-nya yang harus di checklist itu show success message in dialog, show warning message in a dialog box, show error message in a dialog box. Lalu setelah kita mengkliknya, kita oke. Kita buka modul dulu. Kita pilih lagi, lalu pilih. Nah, setelah kita checklist dan pilih-pilih, lanjut kita ke format tampilan tanggal dan nilai uang. Langsung kita langsung ke more. Di more ini ada sistem, ya, ada sistem.
Lalu kita masuk ke user profile. Lalu kita masuk ke own data. Kita buka. Nah, setelah itu kita masuk ke default. Kita cocokkan dengan yang di modul. Di modul itu, di tabel pertama ada decimal notation, kita sesuaikan. Jika tidak sesuai, kita tulis tidak sesuai. Kalau misalnya sesuai, kita tulis di sini sesuai. Kita pilih yang sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah sesuai. Lalu date formatnya DD, MM, YY, itu sudah sesuai juga. Kita langsung ubah. Kita ubah juga. Setelah itu kita langsung ke modul berikutnya, ke soal berikutnya, ke pengamatan 1422. Ini kita kembali. Nah, di 1422 ini kita menentukan posisi transaksi order in sales and distribution. Nah, ini berada di logistik. Kita buka logistik. Klik logistik. Lalu kita buka sales and distribution. Lalu ke sales. Lalu ke order. Nah, di order ini kita menyamakan. Di sini ada create. Nah, di tabel 1 juga ada create juga. Terus ada change. Lalu ada display. Lalu ada create using port, load, leave orders. Nah, setelah kita menentukan posisi transaksi order in sales and distribution, lanjut menentukan posisi transaksi posting in general ledger. Kita tutup dulu biar tidak terbanyak. Nah, di general ledger ini kita buka accounting, lalu kita ke financial accounting. Setelah itu kita membuka general ledger, lalu dokumen entry. Nah, ini kita pindahkan kepada tabel. Sedangkan saya ini sudah memindahkannya. Setelah memindahkan semua ini, menyalin semua ini ke dalam tabel, lalu lanjut kita ke navigasi menggunakan transaksi kode. Nah, di sini kita ada SU3, ada SM04, ada NSM04, lalu ada NEN. Nah, kita mencari SU3 kan. Kita di sini tulis aja SU3. Nanti akan muncul seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, SU3 ini result-nya yaitu memulai layar untuk mempertahankan pengguna. Nah, setelah kita mencek ini, lalu kita back, lalu kita buka lagi SM04. Kita buka. Nah, yang muncul adalah tampilannya seperti ini. SM04 itu data-data. Nah, di sini kita result-nya itu untuk tidak
dan memulai transaksi hanya dapat digunakan hanya dapat dimulai langsung dari layar. Akses mudah, SAP. Kecuali menggunakan prefix. Nah, setelah kita SM04, kita membuka slice NSM 04. Kita lihat munculnya akan seperti apa. Kita buka. Nah, ini tidak jauh beda dengan SM04. Tapi resultnya itu memulai tinjauan pengguna dengan sukses. Dan pertama-tama mengakhiri transaksi aktif dan kemudian memulai transaksi yang ditentukan. Lalu yang terakhir, kita kembali dulu, kita search yang slice NAND. Kita enter. Kita buka apa yang muncul. Nah, ternyata jendela pop-up yang terbuka, resultnya yaitu jendela mengkonfirmasi log of user dapat dari keluar sistem. Nah, tetapi kita tidak akan keluar, kita pencet no. Nah, setelah itu di modul selanjutnya yaitu navigasi menggunakan roller based menu user. Nah, di sini saya sudah mengisinya, tapi saya akan memberitahu gimana. Tools itu kita buka ya. Kita klik tools, lalu kita membuka administration, lalu kita membuka monitor, lalu kita membuka sistem monitoring, lalu kita membuka user overview. Ini user overview. Kita buka, klik 2 kali. Nah, di sini kita list server ya. Di sini kan saya menggunakan 21 SAP01H. Kita cari 21 SAP01H itu 01H03 yaitu username-nya 21 SAP01H 03, lalu kliennya itu kan 928, kita catat di sini nih. Lalu usernya 21 SAP01H
Setelah itu kita cari lagi terminalnya, logon location-nya, yaitu menggunakan laptop 22 VRMJOJ. Nah, setelah itu kita application-nya itu, application transaction-nya itu SM04. Lalu time-nya itu, ini time-nya nih. Nah, 27.02.221.14.54.41. Jadi, ini mungkin menjelaskan tentang kita masuknya jam berapa, menggunakannya dari jam berapa. Lalu kita buka. Oh, di sini udah menggunakan 2 kali. Sessionnya udah 2 kali. 98 sampai H. Sudah 2 kali ya. Ya, 2 kali. Kita tulis sessionnya di sini 2 kali. Karena sebelumnya saya juga mencoba biar paham. Lalu tipenya nih, kita buka nih tipenya. Kita menggunakan tipe apa nih? GUI. Kita menggunakan tipe GUI. Lalu megabyte-nya, kita mau megabyte-nya. Megabyte-nya nih 903 megabyte-nya itu nah, megabyte ini udah berubah nih. Kita langsung copy aja. Lalu kita masukkan nih pada ini nih. Pada tabel yang megabyte. Kita paste. Nah, sudah itu kita kembali aja. Kita kembali. Lalu yang soal 3, navigasi menggunakan menu bar. Pastikan bahwa Anda sedang di transaksi user list. Lihat pada title bar. Nah, di sini saya ada favorites sama SAP menu. Kita tulis nih, favorites. Favorites. Lalu SAP menu. Menu barnya. Title lihat pada title bar. Tuliskan informasi berikut. Cari transaksi kode. Nah, kita buka nih transaksi kode. Transaksi kode kita di sini mencari SE11. Kita langsung enter aja. Nah, lalu di database tabel ini untuk mencari transaksi kodenya kita tulis TSTCT. Kita buka, kita klik langsung. Enter. Sorry, display. Ke display. Nah, di sini. Di sini nih. Dan ini result-nya. Dan ini ada area namanya. Nah, area name-nya itu kan SPRSL. Lalu di sini juga sama. Diubah. TXT. Lalu di sini sama juga. Kode. Nah, result-nya kita cari di sini. Ini language lalu transaction di TTXT itu transaction
kode, lalu kebalik. Ini di kode, kalau ini teks. Transaction text. Nah, setelah kita di transaksi kode, kita ke soal 4. Nah, navigasi menggunakan transaction kode, pastikan bahwa Anda sedang di SAP Access Screen. Nah, kan sebelumnya sudah membuka yang user overview itu, dan SAP Access Screen-nya itu SM04. Lalu kita ke pengamatan selanjutnya. Ini yang untuk favorit-favorit ya. Kita kembali aja ya. Nah, ini ada satu nih yang udah ke favorit gitu. Tapi di sini aku mau ngejelasin gimana caranya biar kita bisa nge-add favoritnya ini. Lalu kita langsung aja ya di accounting. Nah, di accounting terus ke financial accounting. Nah, setelah ke financial accounting, kita masuk ke akun receivable. Nah, setelah ke akun receivable, kita membuka dokumen entry. Setelah kita membuka dokumen entry, kita ke incoming payment. Nah, ini yang menjadikan add to favorite. Oke. Nah, setelah itu selanjutnya kita buka lagi yang soal yang kedua ya. Kita membuka logistik. Setelah kita membuka logistik, kita ke sales distribution. Setelah masuk ke sales distribution, kita masuk ke master data. Setelah itu, kita ke business partner. Setelah kita masuk ke business partner, kita ke customer. Setelah masuk ke customer, kita ke display. Nah, setelah kita ke display, kita ke sales nah, kita mengfavoritkan sales distribution ya. Kita langsung klik kanan, add to favorite. Oke. Udah nih. Oh, ini ada 2. Sorry, sebelumnya udah ini juga, jadi ada 2. Nah, lalu yang ketiga nih, ke human resource ya. Kita masuk ke human resource. Untuk add favorit yang ketiga, kita ke human resource, lalu kita membuka personal management. Setelah kita membuka personal management, kita membuka administration. Setelah kita membuka administration, kita membuka HR master data. Setelah kita membuka HR master data, yang akan difavoritkan yaitu maintain. Add ke favorit. Oke. Nah, kita screen dulu. Oke. Lalu langsung aja di screen aja. Sorry. Lalu screen aja. Kita screen.
Lalu kita masukkan ke modul. Kita perkecil. Setelah kita meng-add beberapa icon favorit, lalu kita ke pengamatan selanjutnya, Purge Organization. Fitur bantuan menggunakan F1. Nah, fitur ini langsung aja kita ke SAP Logon. Kita ke logistik, ke material. Logistik. Lalu ke material manajemen. Lalu ke purchasing. Setelah ke purchasing, kita ke master data. Lalu ke vendor. Lalu setelah ke vendor, kita ke sentral. Lalu display. Di purchase organisasinya FM plus F1. Sorry. Nah, yang muncul adalah restrict value range. Lalu kita screen. Kita Ctrl S. Lalu kita buka modul lagi. Sorry, di fitur bantuan menggunakan F1 itu kita ralat. Tadi kan kita di sini ya, kita close dulu. Kita klik Fn, F1. Kita klik. Sorry, tadi ada kelupaan. Kita klik langsung F1. Kalau tidak bisa, kita mengurangi Fn, F1. Lalu kita ke Fn, F1. Sorry, tadi ada kekeliruan lagi. Kita buka Fn, F1. Nah, ini udah ada kan purchasing organization. Lalu kita ke modul dulu terlebih dahulu. Kita kan tidak bisa tadi menggunakan F1, dan tadi juga ada kesalahan. Lalu kita Fn plus F1. Setelah itu di sini resultnya,
menampilkan performa. Menampilkan performa asisten dan informasi teknis dari vendor dan informasi teknis dari vendor. Kita resume lagi. Lalu kita yang ini kita screen. Lalu kita masukkan ke modul. Udah. Setelah itu fitur bantuan menggunakan F4. Lalu kita menampilkan yang FNF4, FNF4. Lalu yang keluar yaitu restrict value range. Lalu kita screen aja. Restrict value range. Nah, setelah itu kita. Nah, ini nah, setelah itu lanjut fitur bantuan menggunakan sistem menu yang parameter ID. Parameter ID kita buka lagi. Di parameter ID itu kita membuka more, lalu kita membuka sistem, lalu kita user profile, setelah itu ke own data, lalu setelah own data nih, yang CAC value-nya 1000 ya. Kita melihat itunya di situ. Kita tulis aja. CAC. Parameter ID-nya CAC. Parameter value-nya 1000. Menampilkan nilai default. Menampilkan nilai default itu yaitu kita keluar dulu. Kita ke F4.
Nah, yang menampilkan nilai default itu kita cari di logistik. Lalu setelah kita ke logistik, ke material manajemen. Lalu setelah itu kita ke purchasing. Setelah itu kita ke central. Kita ke vendor. Central, sorry. Purchase order. Ke master data kita lihat nih, master data. Nah, di master data ini kita ke vendor. Kita cari vendor. Kita ke vendor, lalu ke central. Nah, di central itu ke display. Nah, di display itu di purchase organization-nya coba kita cari F4. Kita buka ke bawah. Nah, 500 maksimumnya itu 500. Nah, ternyata tadi di bagian menampilkan yang fitur yang modul yang pengamatan fitur bantuan menggunakan F1 itu ada yang tertinggal. Nah, di sini kita ke logistik lagi, lalu kita ke material manajemen. Setelah kita ke material manajemen, kita ke purchasing. Nah, setelah kita ke purchasing, ke master data. Lalu setelah kita ke master data, kita ke vendor. Setelah kita ke vendor, kita ke sentral lagi. Nah, setelah kita ke sentral itu ke display. Kita ke purchase organization, FN, F1. Nah, kan ini kita membuka di ini. Nah, ini technical information-nya. Lalu kita screen aja. Nah, kan di sini technical information-nya, lalu kita screen. Ctrl S, langsung masukkan lagi ke sini. Nah, kita cek lagi modulnya nih, apa ada yang tertinggal, apa tidak. Menampilkan restrict range. Nah, sepertinya modulnya sudah selesai. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.